mau mulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Adik-adik sudah pada siap? Sudah siapin Alkitab? Snack jangan deh, kita kan mau ibadah, jadi snack jangan dulu ya adik-adik. Oke, adik-adik udah siap, jangan ada gangguan di kanan kiri. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari Minggu ini, aku minta adik-adik buat absen dulu di bawah, komen dulu di bawah siapa aja nih yang hadir nih. Oke? Jadi kakak-kakak bisa tahu kalau adik-adik benar-benar menonton video ibadah virtual kita ini. Kita mau angkat pujian saat pagi hari ku datang lagi. Dengan sikap siap berdoa. Pagi hariku datang lagi, menyembah Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata tinggi kerajaan surga, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menemani kami pada tidur kami tadi malam, sehingga pada pagi hari Tuhan kami boleh bangun dalam keadaan tanpa kekurangan salat apapun Tuhan. Kami boleh sarapan, kami boleh siap-siap Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh di rumah kami masing-masing, di depan layar kami Tuhan, untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan yang boleh siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kiranya kami di rumah kami masing-masing boleh memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan sungguh-sungguh, dan juga boleh Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu nanti Tuhan. Ibadah ini kami serahkan semuanya dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dengar doa dan permohonan kami Tuhan, amin. Oke adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau mulai puji-pujian kita. Untuk pujian yang pertama, mari kita angkat pujian I Love You Jesus. Aku cinta Yesus. Deep down in my heart.
adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk, tarik nafas, kita lipat tangan, kita pejamkan mata, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata tinggi kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami di rumah masing-masing, boleh menaikkan pujian untuk nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga pada siang hari ini kami boleh siap-siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang boleh siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan dan menerima, sehingga kami dapat melaksanakan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Juga Tuhan yang berkati kakak-kakak sekolah minggu, supaya kiranya firman yang akan kakak-kakak sampaikan adalah firman yang benar menurut-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, sekarang kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan ya. Nah, minggu ini menurut kakak Karen agak spesial nih. Kenapa spesial? Kalau minggu-minggu lalu kita kan ceritanya soal raja, soal nabi yang laki-laki. Nah, khusus minggu ini, atau mungkin mulai minggu ini ya, kita mau menambahkan juga kisah seorang ratu. Jadi kisah perempuan ya yang ada di Alkitab. Nah, kira-kira adik-adik kebayang gak siapa? Depannya E, belakangnya R. Ada st-nya di tengah-tengah. Jadinya Esther. Oke, kita seperti biasa akan membaca firman Tuhan dulu. Tapi karena memang ini ceritanya agak panjang, Kakak Karen saranin adik-adik untuk membaca kitab Esther secara penuh sih, dari yang pertama, dari pasalnya yang pertama hingga pasalnya yang ke-7. Tapi khusus kali ini kita akan sedikit lompat-lompat, dan kita hanya akan membaca kisah awalnya, karena kisah keseluruhan itu nanti kita rangkum dalam dalam cerita sekolah minggu ya. Oke, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Esther 2 ayat 5 sampai 7. Kemudian kita lompat ke Esther 2 ayat 19 sampai 23. Kak Karen akan membacakan dari ayat yang buat adik-adik yang belum bisa membaca. Tapi kalau adik-adik sudah bisa membaca, Kakak Karen saranin untuk di pause dulu videonya, dibaca dari pasal 1 sampai 7. Esther 2 ayat 5 sampai 7. Pada waktu itu, ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kish. Ia adalah seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai seorang buangan, yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda. Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Kita lompat ya ke ayat yang ke-19 sampai 23. Mordekai mengetahui suatu sekongkolan. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teresh, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasuerus. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya kepada Esther sang ratu. Dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan dalam kitab sejarah di hadapan raja. Oke, itu ya pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita berlanjut ya kepada cerita tentang Ratu Esther yang pemberani. Esther, Ratu yang pemberani. Ratu Esther adalah istri dari Raja Ahasuerus, Raja Persia yang sangat kaya raya.
Diperkirakan Raja Ahasiweros memiliki 127 daerah mulai dari India sampai Ethiopia. Namun, Ratu Ester bukanlah orang Persia. Ia adalah keturunan bangsa Yahudi. Sejak kecil, Esther sudah tidak memiliki ayah ataupun ibu, sehingga ia diasuh oleh sepupunya Mordekai. Mordekai sejak awal melarang Esther untuk mengatakan bahwa ia adalah keturunan Yahudi. Suatu hari, Haman, pegawai istana, mendapatkan promosi dari Raja Ahasiweros. Pangkatnya jadi lebih tinggi. Haman sangat berbangga diri sehingga ia memerintahkan semua orang yang melihatnya untuk berlutut dan sujud kepadanya seperti layaknya mereka lakukan kepada raja. Mordekai, seorang Yahudi, tidak mau berlutut ataupun sujud kepada Haman karena ia hanya mau tunduk dan sujud kepada Allah saja. Haman geram. Ia segera mencari cara untuk bisa membunuh Mordekai bahkan seluruh bangsa Yahudi. Akhirnya Haman memiliki rencana jahat. Ia berbohong kepada Raja Ahasiweros mengenai suatu bangsa yang hobinya berkelahi, jadinya perlu ditaklukkan bahkan dibunuh. Raja Ahasiweros tidak tahu bahwa yang dimaksud oleh Haman adalah bangsa Yahudi, karena Haman memang dari awal tidak memberitahukan nama bangsa tersebut. Akhirnya Raja Ahasiweros menyetujui untuk menaklukkan bangsa yang tidak diketahui namanya tersebut. Mendengar pengumuman Raja Ahasiweros dan Haman, bangsa Yahudi tahu bahwa yang dimaksud adalah mereka, sehingga ia menjadi takut dan mereka merasa sedih. Termasuk Mordekai, ia merasa sedih dan berkabung. Tapi kemudian ia teringat bahwa ada seorang Yahudi yang merupakan bangsawan di Persia, yakni Ratu Ester. Mordekai yang merupakan sepupu Ester akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan Ester untuk bisa membatalkan rencana Haman dan titah raja tersebut. Ratu Ester takut untuk meminta pengampunan kepada raja karena ia pun adalah orang Yahudi. Sehingga apalagi ia harus menuduh Haman yang katanya adalah pegawai kesayangan raja. Salah-salah bicara, wah bisa balik Ratu Ester yang kena marah atau bahkan kena eksekusi oleh Raja Ahasiweros. Tapi Ratu Ester tidak gentar. Ia memutuskan untuk maju dan mengumpulkan keberaniannya dan bertekad teguh untuk menghadap Raja Ahasiweros meminta pengampunan. Ia datang kepada Raja Ahasiweros untuk meminta raja menyelenggarakan makan malam dengan mengundang Haman. Ratu Ester berbeda dengan ratu kebanyakan. Ia tidak pernah meminta apapun kepada raja. Jadi ketika Ratu Ester minta hanya makan malam, Raja Ahasiweros tentu saja bersemangat menyambut permintaan tersebut. Di saat yang sama, Haman sedang merencanakan rencana busuknya. Ia sudah membangun tiang-tiang untuk mengeksekusi bangsa Yahudi, apalagi Mordekai. Ia merasa senang karena akhirnya ia bisa menghukum Mordekai. Lalu datanglah undangan raja. Haman merasa sangat senang karena sekali lagi ia dipercaya raja dan kali ini ia bahkan diundang untuk makan malam secara privat dengan raja dan Ratu Ester. Akhirnya datanglah waktunya untuk makan malam antara Ratu Ester, Raja Ahasiweros dan Haman. Saat sedang makan malam, Ratu Ester terlihat sangat murung. Maka Raja Ahasiweros menanyakan, apakah ada masalah? Ada raja. Ada orang yang mau membunuhku dan bangsaku ya tuanku raja. Apa? Mana mungkin ada yang mau membunuh engkau Ratu Ester? Kau adalah Ratu Persia. Ada tuanku raja. Haman, pegawai kepercayaan raja, telah menyusun rencana jahat untuk membunuh seluruh bangsa Yahudi termasuk saya. Raja Ahasiweros kaget dan marah kepada Haman. Ia memerintahkan pengawal untuk menghukum Haman di tiang-tiang yang sudah Haman persiapkan sendiri. Akhirnya Mordekai diangkat menjadi pengawal untuk menggantikan Haman.
Dan akhirnya bangsa Yahudi selamat karena keberanian yang dimiliki oleh Ratu Esther. Nah, ini adik-adik ceritanya seru ya. Kayak yang kakak Karen bilang dari awal, bahwa kita akhirnya ngomongin bukan cuma mengenai raja yang pemberani, raja yang hebat, tapi ternyata ada loh ratu yang berani, bahkan dia kayaknya mempertaruhkan nyawanya ya. Coba ada bayangin kalau ternyata Haman mengelak dan ternyata yang dihukum eksekusi itu adalah Ratu Esther. Nah, tapi Ratu Esther sebagai bangsa Yahudi yang juga taat dan tidak mau menyembah kepada manusia, ia mengumpulkan keberaniannya untuk boleh berani dan berbicara kepada raja. Dan ternyata benar, dengan pertolongan Tuhan, Raja Ahasiweros boleh percaya kepada Ratu Esther. Dan yang selamat bukan cuma sepupunya satu orang, si Mordekai, tapi seluruh bangsa Yahudi. Nah, adik-adik, mari kita sebagai anak-anak kepercayaan Tuhan, mungkin kita bukan bangsawan ya, kayak kalau di Indonesia udah jarang ya ada bangsawan, paling cuma di Jogja aja tuh ya masih ada sultan. Tapi kan kita ini memang bukan bangsawan ya, jadi kayak nggak mungkin lah kakak, aku kan bukan bangsawan, bukan ratu apa raja, ngapain aku berani untuk membela bangsaku. Eits, jangan salah, walaupun kita masih anak-anak, kita juga tetap bisa loh. Misalnya kita, menurut aku ya, satu hal yang bisa kita pelajari itu ya dengan jujur aja gitu. Kalau kita berani berbicara jujur, kan Ratu Esther dari awal tuh dia nggak pernah bilang kan kalau dia adalah bangsa Yahudi. Tapi dengan dia berani jujur, ternyata malah bangsa Yahudi malah selamat gitu kan. Nah, ini juga mungkin adik-adik, kita jangan takut untuk berkata jujur, apalagi menyampaikan hal-hal yang benar. Dengan pertolongan Tuhan, keberanian tersebut bahkan bisa menyelamatkan banyak orang. Baik, demikianlah sharing dari firman Tuhan kita pada hari ini mengenai Ratu Esther yang pemberani. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau biasanya kemarin kita dengar cerita tentang para nabi, tentang raja-raja, minggu ini kita belajar tentang seorang ratu yang cantik dan pemberani. Oke, karena kita sudah belajar dari Ratu Esther, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang baik hati dan juga pemberani. Kita angkat pujian Hatiku Percaya. Telah menara
kita mau menutup ibadah kita mau berdoa, kita lipat tangan, kita pejamkan mata. Selamat siang ya Bapak yang maha baik, Bapak yang berkuasa Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada hari Minggu ini Tuhan, kami di rumah masing-masing boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian untuk-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Boleh kiranya Tuhan berkati Tuhan supaya firman-Mu tadi boleh menjadi berkat bagi kami semua Tuhan di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk 1 minggu kami ke depan, untuk adik-adik kami yang mungkin masih bersekolah dari rumah, kalau mereka ada ulangan ataupun ada tugas lainnya, Tuhan yang membantu mereka, Tuhan yang bimbing mereka supaya mereka dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh Tuhan, dan melakukannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, juga Tuhan yang jaga dan lindungi kami Tuhan, kami semua Tuhan, jauhkan kami dan keluarga kami dari segala macam penyakit Tuhan. Juga boleh Tuhan yang pulihkan penyakit Tuhan di seluruh bumi Tuhan, terlebih untuk di negara-Mu ini Tuhan, bangsa kami Indonesia Tuhan. Ya Tuhan, kami juga memohon ampun Tuhan kalau misalnya selama ibadah tadi mungkin ada hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun Tuhan atas semuanya itu Tuhan. Dalam doa dan permohonan kami Tuhan, kita mau doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan